Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya kalau ternyata kita nggak jadi pakai Webex, soalnya aku baru tahu kalau mau sign up Webex itu harus daftar dari kemarin-kemarin. Soalnya ini kan baru banyak yang pakai buat meeting online karena corona kan, jadinya banyak banget yang daftar. Dan kalau aku daftar sekarang tuh nanti jadi akunnya masih beberapa jam lagi, jadi mendingan kita pakai video recording kayak gini aja. Aku rekamin layar kalian. Nah terus ini kan minggu pertama kalian kan asistensi terus ngerjain rase kan. Nah kita bahas soalnya aja. Ini soalnya kan ini ntar dibaca-baca aja yang ketentuan soal yang deskriptif ini. Pokoknya ini nggak teknis banget, jadi yang penting dibaca sendiri aja, lantar bisa pasti. Terus ini ada panjang minimal jalan 2 km. Kalian tuh nanti gambar di trase yang skalanya 1:2000 kan, berarti sekitar berapa tuh ya, pokoknya itu sendiri, aku lupa. Terus untuk yang 3 orang dalam satu kelompok ini kalian bikin 2 tikungan, terus juga bikin 2 tanjakan 2 turunan, 2 tanjakan dan atau turunan gitu. Iya ring bener, 2 tanjakan atau 2 turunan. Terus ini teknisnya langsung aja. Jadi koordinat titik ntar tak kasih ada di PPT. Terus stationing juga ada, sistem jaringan jalan primer. Nah ini klasifikasi jalan ini udah tak tulis, kurang lebihnya ada di sini. Terus VLHR, terus drainase, jalan existing juga ada. Dibahas langsung aja ya. Jadi klasifikasi jalan ini kan kalian tuh dalam soal ini disuruh bikin jalan yang klasifikasinya beda-beda. Ini ada kalau di soal ini ada yang dimasukin itu cuman beberapa, jadi nggak semua. Pertama dibahas dulu dari sistem peranan pelayanan distribusi atau dari fungsinya dulu. Pertama ada jaringan jalan primer. Jaringan jalan primer kan pelayanan distribusi untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Terus jaringan jalan sekunder itu pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan, lokal atau setempat. Terus jalan nasional nih, jalan nasional ini berdasar status dan wewenang pembinaannya ada jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan nasional tuh yang secara fisiknya bisa berupa jalan arteri maupun kolektor dalam sistem jaringan jalan primer. Jadi balik lagi ke peranan pelayanan distribusinya, dia masuk ke sistem jaringan jalan primer. Nah jaringan jalan primer ini apa ya, harusnya tuh sepenangkapku kalau yang dimaksud jalan antar kota tuh jaringan jalan primer ini, terus yang jalan dalam kota tuh sistem jaringan jalan sekunder. Yang ini. Ya pokoknya ntar baca sendiri lah. Terus sistem jaringan jalan primer ini jalan nasional ini contohnya kalau di DIY itu ada ring road DIY, jalan arteri nasional itu berupa jalan arteri, kepemilikan negara atau nasional itu tadi. Terus ada jalan Magelang, dia tapi berupa kolektor primer. Terus jalan provinsi, ini ada jalan kolektor yang berada di sistem jaringan jalan primer. Contohnya kayak jalan Kaliurang, jalan Parangtritis, jalan Wonosari, jalan Budian, jalan Bantul, yang pokoknya yang dia tuh dimiliki provinsi dan masih masuk jaringan jalan primer gitu. Nanti pokoknya satu kelompok ada yang tak bagi buat dapat jalan antar kota sama dalam kota. Terus ini jalan arteri kelas jalan 1, 2, jalan arteri kelas jalan 1 ntar ada di internet, cari aja. Kelas jalan 2 juga ada, kolektor kelas jalan 2 juga ada. Ini bagiannya. Jadi kelompok 1 kayak kelompok 26 yang kelas A ya, itu dapat ini. Ntar dicek aja. stationing kayak gini. Terus ini pokoknya jalan antar kota, jalan primer.
udah ada benar nih harusnya. Pokoknya aku agak rancu juga sih, soalnya aku tidak mendalami ilmu transportasi. Aku kurang paham juga yang maksudnya jalan perkotaan tuh kayak gimana. Kayaknya sih harusnya jalan sekunder, tapi karena kalau dia ini dipilih jalan-jalan sekunder, nanti itu masuknya bukan jalan provinsi tapi jalan kabupaten dan kota. Sedangkan di soal ini di sini nggak ada jalan kabupaten atau kota, makanya tetap pakai sistem jaringan jalan primer aja, terus yang perkotaan jalan provinsi. Cuman kelas jalan dibagi fungsi jalannya jadi jalan kolektor dengan kelas jalan 2 kayak itu. Ini ada VLHR, volume lalu lintas harian rata-rata. Jadi kayak dalam satu hari itu volume lalu lintas yang melewati jalan tersebut itu sebelum dibangun pas survei itu berapa. Ada yang ini yang jalan antar kota lebih dari 50.000 satuan mobil penumpang per jam. Yang ini sekitar agak kecil 25.000 sampai 50.000. Terus jangan lupa yang yang 4 lajur 2 jalur ini jalan existing, jadi bukan jalur kalian. Dulu mana tadi? Ini. Dulu soalnya angkatanku banyak yang salah, jadi kayak mengartikan ini tuh jalan yang kalian bangun, padahal ini kan jalan existing. Ini ntar ngaruhnya di alignment vertikal kalian. Jadi timbunan galiannya kan kalau di jalan existing nggak ada timbunan kan, masa di jalan ada timbunan kayak gitu ya. Pokoknya di tengah jalan kan nggak mungkin ada timbunan, pasti ketinggiannya dibikin sama kayak gitu. Terus lebar jalan nanti kan mempengaruhi ini ininya yang di titik pentingnya itu, di titik perpotongan itu kayak gitu ya. Itu agak susah kalau recording karena kalian nggak bisa tanya, tapi nggak apa. Terus itu klasifikasi jalan. Ini bentuk tampang saluran drainase tuh satu tuh maksudnya tinggi dari UDG-nya ini, jadi bukan tinggi airnya. Harusnya tinggi airnya nanti kalian tuh ngitung dari luas wilayah yang akan pokoknya ketinggiannya di atas jalan tersebut elevasinya. Terus airnya tuh kemungkinan besar akan lewat di saluran drainase di samping-samping jalan tersebut kayak gitulah ya. Ntar itu belakangan aja, soalnya kalian sekarang kan baru mau bikin terasa aja, belum jauh. Terus klasifikasi jalan udah, bagian data perencanaan udah, terus pemilihan terase. Nah terase ini biasa juga disebut rencana alignment horizontal jalan. Jadi kalian itu jangan miskom apa yang dimaksud terase, apa yang dimaksud alignment horizontal, itu sebenarnya sama. Cuman kalau yang biasanya kita maksud bikin terase itu maksudnya milih terase. Jadi kayak dari beberapa rute tuh kalian dari 2 titik yang akan dibangun jalan tuh kalian tentukan rutenya yang terbaik gitulah kalau bisa. Terus itu kalian bikin 3 opsi kan. Terus nanti kalian analisis buat dapet rute yang paling baik itu yang mana kayak gitu. Nih terase jalan pokoknya dibuat dengan prinsip maksimalkan potensi sumber daya, baik itu sumber daya daerah tersebut atau sumber daya kayak gak butuh orang banyak untuk pekerjaan itu juga sumber daya gampangnya gitu. Atau gak butuh biaya banyak untuk mengerjakan itu juga sumber daya. Maksimalkan sumber daya uang kita jangan dihabis-habisin gitu. Minimalkan dampak negatif juga iya. Terus contohnya nih, sebisa mungkin tuh kalau kalian bangun jalan jangan di tanah lunak atau tanah organik, tanah kohesif juga gitu. Kalau tanah lunak atau tanah organik kan nanti settlementnya besar, jadi dia tanahnya tuh gampang naik turun, terus jadi gampang rusak-rusak gitu. Kalau dia flexible pavement ya, sebenarnya emang flexible pavement bisa ngikutin kontur tanah, tapi kan sebisa mungkin ya nggak terlalu naik turun banget konturnya. Terus juga jangan di tanah kohesif, soalnya tanah kohesif atau tanah ekspansif, soalnya nanti dia bisa ngembang susut kayak gitu. Nah, kalau di soal kalian ini cuman ada tanah berpasir, tanah keras, tanah lunak. Udah itu aja.
Oh iya, terus pilih di tanah dengan daya dukung tanah yang baik, tanah keras atau tanah berpasir. Ya mendingan tanah berpasir sih. Terus habis ini, nah ini khusus untuk tugas. Ini ngomongnya dalam konteks tugas kalian sebisa mungkin tuh dekat dengan kawasan industri, perkebunan, pertanian, pertambangan dan seterusnya. Nih, nanti aku mau ngasih legendanya, membagi legenda ke konturnya, tapi nanti aja setelah kalian udah lihat video ini. Terus ini dari pembangunan jalan di kawasan konservasi air, hutan lindung, cagar alam, situs budaya dan sebagainya. Jangan sama sekali di sini, ding, harusnya. Terus ya hindari aja, ding, jangan sama sekali. Kalau bisa jangan sampai satu kawasan misal konservasi air tuh terbelah jadi dua atau hutan lindung terbelah jadi dua karena jalan, cagar alam, situs budaya, kuburan juga. Ya kalian kan nggak mungkin belah kuburan jadi dua atau memisahkan antara desa dengan kuburan, di tengah-tengahnya ada jalan antar kota, kan nggak mungkin tuh. Gimana orang mau ngangkut mayat dari desa ke kuburan? Ya itu bukan peraturan tertulis, tapi apa ya, kayak norma-norma masyarakat dulu. Nggak mungkin lah kalian mau bikin jalan kayak arteri nasional misal ring road nih, misalnya kuburan sama desa, kan berarti kalian tidak punya perkemanusiaan gitu kan. Perpotongan jalan yang akan kalian buat sebisa mungkin bersudut 90 derajat dengan jalan existing dan sungai. Soalnya kan kalau mendekati 90 derajat kan nanti panjangnya makin pendek itu kan. Kalau misal gini kan pendek, kalau jalannya harus gini gitu kan dia makin panjang tuh berarti. Gitu. Terus rencana terasa awal, jadi kan kalian bikin terasa tuh berupa ini dulu, apa namanya, garis-garis yang belum dilengkungin gitu loh. Lengkungannya kan, cara bikin lengkungnya kan ada tekniknya. Pokoknya kan kalian bikin terasa awal tuh kayak gini, cuman dia nggak lengkung, jadi dia pointy itu, bersudut gitu kan. Nah itu nanti pokoknya itu sebelum dibikin lengkung tuh panjangnya sekitar 2,2 sampai 2,3 km aja. Jadi kan kalau dibikin lengkung kan nanti otomatis yang gini, yang bersudut gitu, misal terasa kalian tuh kayak gini, terus di salah satu tikungannya ada yang kayak gini, terus nanti kan dibikin lengkung tuh. Kalau dibikin lengkung kan nanti ini yang bersudut ini dihapus terus dibikin lengkungnya kayak gitu kan. Ini berarti ada jarak yang diperpendek itu kan, berarti kan otomatis ketika kalian bikin terasa yang masih panjangnya tuh waktu bersudut-sudut tuh 2, misal 2 km, waktu bersudut-sudut 2 km, nanti ketika dibuat lengkungnya otomatis kan panjangnya berkurang tuh. Nah itu kalau bisa dilebihin dikit aja yang terasa awalnya, yang masih bersudut, biar nanti kalau dikurangin waktu dibuat lengkungnya tuh nggak berkurang banyak. Tapi sajane masih boleh sih. Jadi yang penting tuh kalau di PGJ ini ntar panjang jalan bersih kalian yang udah pakai lengkung itu sekitar 1,8 sampai 2 kilo. Pokoknya jangan di bawah 1,8, jangan di atas 2 kilo. Ya boleh sih di atas 2 kilo, tapi kayaknya nggak ada yang mau juga kan, karena panjang. Nah terus biar nggak mepet, ya itu tadi dilebihin dikit, biar nanti kalau misal dikurangin pun masih ya antara 1,8 sampai 2 kilo gitu. Pokoknya jangan mepet 2 langsung gitu loh, soalnya nanti kan takutnya ya itu bisa di bawah 1,8 kilo. Kalau di bawah 1,8 ya kalian harus ngulang bikin terasa lagi juga kan, repot juga. Terus tinggi galian timbunan tuh di bawah 7 meter. Aku juga kurang tahu ini sumbernya dari mana, cuman dari dulu waktu aku ngerjain PGJ itu perintahnya kayak gini juga. Jadi ya ikut dulu aja, yang penting ikut dulu aja. Soal sumbernya dari mana itu biasanya asisten tuh lupa, tapi sebenarnya emang ada dasarnya.